Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 17. Kemunculan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia terutama di daerah Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan sejak abad ke-5 merupakan akibat dari apa? Jadi kita harus tahu dulu kebudayaan Hindu dan Buddha itu datang dan berasal dari mana. Dari kemunculannya sendiri, Hindu dan Buddha tuh sama-sama muncul di daerah India sana, di lembah Indus. Namun nanti pada tahap perkembangannya, agama Buddha nanti lebih berkembang di daerah Cina, lalu masuk ke Nusantara. Berbeda dengan agama Hindu yang memang muncul di Hindustan, berkembang di sana dan masuk ke Nusantara. Pertanyaannya, masuknya atau munculnya kerajaan Hindu dan Buddha di Nusantara itu merupakan akibat dari apa? Oke. Kita harus membahas dulu tentang teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara. Secara umum, khusus untuk agama Hindu, masuknya ke Nusantara itu bisa dibagi berdasarkan beberapa teori. Yang pertama yaitu teori Brahmana, di mana teori Brahmana ini dikemukakan oleh tokoh yang bernama J.C. Vanler, di mana dia mengungkapkan bahwa agama Hindu tuh masuk ke sini dibawa oleh para Brahmana dari Hindustan sana. Ada banyak bukti sebenarnya, salah satu yaitu huruf Palawa bahasa Sangsakerta yang tertulis di beberapa prasasti atau banyak prasasti di Nusantara. Namun teori ini memiliki kelemahan, di mana para Brahmana yang berasal dari Hindustan sana dilarang untuk menyeberangi lautan. Oleh karena itu muncullah teori yang kedua, disebut teori ksatria. Teori ksatria ini diungkapkan oleh tokoh yang bernama F.D.K. Bose. Menurutnya, atau menurut si F.D.K. Bose ini, para ksatria, para bangsawan di India sana datang ke sini setelah melakukan ekspansi atau setelah kalah dalam konflik melawan kerajaan-kerajaan yang ada di India sana. Setelah datang atau kabur ke Nusantara, mereka menetap dan menyebarkan agama Hindu. Namun teori ini kurang kuat. Kenapa? Karena kebanyakan para ksatria itu ya dianggap tidak terlalu paham atau tidak terlalu ahli dalam urusan keagamaan, karena harusnya yang memahami urusan keagamaan itu adalah golongan Brahmana. Lalu muncul teori ketiga, yaitu teori Waisya. Teori Waisya ini mengungkapkan bahwa sebenarnya agama Hindu itu datang ke Nusantara disebarkan oleh para pedagang, dan ini yang nantinya berkaitan dengan soal kita. Lalu ada lagi nih teori keempat. Teori keempat ini sangat sedikit sekali yang mempercayai karena teorinya sangat lemah, yaitu teori Sudra. Teori Sudra itu mengungkapkan bahwa agama Hindu itu datang ke sini dibawa oleh para Buddha. Anehnya di sini, Buddha itu sebenarnya tidak mendapatkan hak sama seperti para Brahmana dan Ksatria dalam mengamalkan agama Hindu. Bahkan saya pernah dengar itu sebuah tradisi di mana kalau seorang Buddha itu mendengarkan para Brahmana membaca kitab suci Weda, maka telinganya itu akan ditusuk dengan besi panas. Oleh karena itu teori Sudra sangat lemah. Mendengarkan atau membaca kitab sucinya saja nggak boleh, apalagi menyebarkan. Dan muncul teori yang kelima, yaitu teori arus balik. Teori arus balik ini adalah teori yang cukup banyak dipercaya, di mana diungkapkan di sini bahwa orang Nusantara yang mempelajari agama Hindu ke India atau ke Hindustan, lalu balik lagi ke Nusantara dan menyebarkan agama Hindu. Jadi ini adalah 5 teori tentang masuknya agama Hindu ke Nusantara. Begitu juga dengan agama Buddha nantinya, tapi perbedaannya agama Buddha tidak memiliki kasta seperti yang ada dalam agama Hindu. Oke. Lalu kembali ke soal, kenapa bisa muncul kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, terutama di Kalimantan, Sumatera Selatan, dan di Pulau Jawa sana sejak abad ke-5. Kita fokus ke teori yang nomor 3, yaitu teori Waisya. Ketika berkembangnya hubungan perdagangan antara India dan Cina, perdagangan tersebut tidak hanya terjadi di daratan, namun berkembang juga di lautan. Salah satu daerah strategis yang merupakan target perdagangan dari dulu bahkan sampai sekarang adalah Selat Malaka. Ketika itu para pedagang Cina dan para pedagang India mengembangkan perdagangan mereka di daerah kota-kota pelabuhan, di daerah yang strategis, salah satunya di Selat Malaka tadi. Sehingga ketika berkembangnya
perdagangan di Selat Malaka itu berpengaruh terhadap kebudayaan yang ada di daerah sekitar Selat Malaka tersebut. Ya, oleh karena itu berkembanglah kebudayaan-kebudayaan Hindu dan Buddha di daerah sekitar Selat Malaka. Oleh karena itu muncullah kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Nusantara. Jadi kita bisa jawab di sini untuk soal nomor 17, jawabannya adalah yang A, meluasnya hubungan perdagangan antara India dan Cina. Kenapa ya? Karena dengan adanya perdagangan di Selat Malaka antara India dan Cina tadi ya berdampak pada kebudayaan yang ada di sekitar Selat Malaka. Maka dari itu muncullah kebudayaan Hindu dan Buddha di sini dan muncullah kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Nusantara.